Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai video game yang telah kami buat. Video game yang kami buat adalah Super Mario Bros. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizan Fadil. Saya Rehan Zaman Hakim. Saya Retni Salsabila. Saya Rizko Danadi. Saya Revo Muhammad. Dan di sini saya akan menceritakan kenapa kita tuh memilih game Mario Bros gitu di dalam proyek ini. Pertama sebenarnya ini sih karena mungkin alasan pribadi saya atau mungkin teman-teman kelompok saya ada yang berasa sama gitu, karena Super Mario Bros itu kayak game yang bikin nostalgia guys gitu. Jadi ditambah pada game Super Mario itu tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah gitu, jadi bisa mencari pengalaman gitu. Dan untuk membuatnya, untuk step pertama kita ngapain dulu? Mulai dari sketsa. Mulai dari bikin sketsa kasar dulu, digambar di kertas HVS menggunakan pensil. Setelah itu digambar dengan lebih rinci gitu ya. Habis lebih rinci itu dibuat gambar-gambarnya kayak blok-blok tanah, terus musuhnya, terus karakter Mario-nya sendiri. Udah sketsanya jadi, ya selanjutnya bikin nyari dan bikin apa aja karakter-karakter dan gambar-gambar yang dibutuhkannya. Contohnya ada karakter Mario-nya, terus ada tekstur tanahnya juga, dan karakter musuhnya juga gitu ya. Itu salah satu contoh gambar yang dibikin. Setelah itu untuk backgroundnya pada kali ini kami tidak membuatnya secara originalitas ya. Kami mengambil gambar dari itu, kemudian kami mengubahnya menjadi pixel art menggunakan Adobe Players kalau tidak salah. Mungkin itu aja untuk gambar dan alurnya. Untuk menambahinnya mungkin ada musiknya gitu. Tentu ya, dalam sebuah game atau video game tentunya pasti ada suara kan. Bahkan mungkin kita membuat satu game tanpa ada suara yang mengisinya kan, jadi suaranya itu itu kan kayak seru gitu ya. Dan tentunya pada game Mario ini ada beberapa sound yang kita pakai. Yang pertama itu ada dari Vixen sendiri atau tema soundnya. Kemudian yang kedua itu theme sound ketika si Mario tersebut loncat. Dan ada lagi ketika si Mario itu mendapatkan koin atau memperoleh koin, bagaimana ketika si Mario itu mendapatkan koin. Dan yang terakhir itu ketika si Mario nya terkena musuh, dan juga ketika si Mario ini sudah mencapai kemenangannya atau mencapai bendera yang dituju. Selanjutnya untuk divisi bagian coding. Setelah gambar sketsanya sudah dikumpulkan, gambar-gambar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sketsa dan suaranya, tinggal di coding. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain Super Mario Bros ini. Pertama, kita pencet S di keyboard. Nah, setelah itu pencet panah ke kanan untuk maju, pencet panah ke kiri untuk mundur, dan pencet panah ke atas untuk loncat. Jika ada musuh, bisa kita bunuh dengan cara seperti itu. Nah, jika mati, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika menang, maka tampilannya akan seperti ini. Dan menuju level selanjutnya. Di sini ada codingannya. Wow, sungguh sangat banyak. Lihatin. Ini kalau dijelasin satu-satu bakal berpart-part videonya, jadi saya akan menjelaskan beberapa yang menurut saya penting saja. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mekanisme Mario-nya bergerak. Di sini ada balok saya yang namanya Move Mario, artinya
semua codingan sebaris ini artinya buat Mario bergerak gitu. Nah, codingan ini jika ini tuh codingannya ini buat Mario-nya itu ketika menyentuh dinding sebelah atas, maka Mario-nya akan berhenti gitu, tidak mengebak ke atas. Dan untuk ini while below itu jika si Mario-nya tuh menyentuh ke bawah itu tidak mendelap ke bawah gitu. Nih. Habis itu ini untuk geraknya. Pertama ini jika tombol panah dipencet, maka si Mario akan loncat gitu. Jika tombol panah kiri dipencet, maka akan bergerak ke belakang nih. Minus itu ke belakang. Jika tombol panah dipencet ke kanan, maka akan jalan ke depan. Nih, positif. Jadi X itu ditambah 4 seperti itu. Tadi kan ada ini musuhnya si Goomba. Nih. Ini ketika Goombanya diinjek kepalanya sekali, maka dia akan berhenti gitu. Dan jika diinjek sekali lagi dia akan menghilang. Untuk deskripsi gambar mungkin bisa menjelaskan gambar-gambar yang sudah tadi diceritakan. Bahwa ini ada ini yang pertama ada karakter si Mario-nya. Nah, ini si karakter Mario-nya ini punya beberapa disebutnya beberapa gambar. Yang pertama ini saat si karakter Mario-nya lagi bergerak ke kanan, tampilannya akan seperti ini. Lalu saat Mario-nya bergerak ke kiri, tampilannya akan seperti ini. Saat Mario-nya loncat dan ke kanan akan seperti ini. Saat Mario loncat dan ke kiri akan seperti ini. Dan pokoknya masih banyak lagi nih karakter Mario-nya yang ada sekitar 12 gambar untuk Mario-nya. Lalu selanjutnya ada karakter musuhnya. Nah, karakter musuhnya ini ada beberapa gambar juga. Ini saat dia lagi bergerak ke kiri, ini saat dia lagi bergerak ke kanan, dan ini saat dia telah dikalahkan oleh si Mario. Nah, ini juga ada gambar bloknya, blok tanah. Ini yang ada rumputnya, ada juga yang tidak ada rumputnya. Maaf, saya lupa menjelaskan codingan tentang bloknya. Jadi ini codingan buat si ketika Mario-nya menginjak tanah itu dia tidak mendelap ke bawah gitu. Jadi kan ketika selama belum mulai itu kan nggak ada ininya, nggak kelihatan stage itu karena disembunyikan gitu. Nah, untuk ditampilkan itu ketika sudah dipencet S nanti akan ditampilkan seperti itu untuk blocknya. Mungkin bisa kita akan menjelaskan tentang suaranya. Silahkan. Tentunya ya pasti sudah saya bilang tadi, di tiap game pasti ada suaranya ya. Soalnya kalau nggak suaranya pasti nggak akan seru gitu kan, garing gamenya tanpa ada suara itu. Nah, adapun di Mario ini kita memiliki beberapa suara. Yang pertama itu ini ada suara. Ini adalah suara ketika musuhnya itu digepengin atau dijejak oleh si Mario-nya ya. Ketika si Mario-nya itu si jamurnya itu diinjak oleh si Mario-nya. Nah, ini adalah sound ketika si Mario tersebut mati terkena oleh musuhnya ya. Entah kenapa ya saya memilih sound seperti ini. Mungkin ya saya senang aja gitu dengan sound ini ya. Memang nggak tahu ide dari mana juga saya memilih sound ini. Cuman saya suka aja gitu. Daripada saya memilih sound lain, saya lebih baik pakai sound ini karena ya estetik aja gitu suaranya. Kemudian sound yang selanjutnya itu sound game over. Ini sound ini akan keluar ketika si Mario tersebut nyawanya sudah habis ya. Ketika si Mario-nya mati berulang kali, kurang lebih selama 3 kali mati, maka sound ini akan keluar gitu.
Ini suara sound ketika si Mario-nya game over atau mati. Kemudian yang selanjutnya itu ada ini itu sound temanya. Ya, jadi ketika ketika kita memulai game si Mario ini, maka sound ini akan keluar. Ya, contohnya seperti ini. Nah, maka ketika kita memencet huruf S atau start, maka sound ini akan keluar. Ya, ini adalah sound temanya. Selanjutnya itu ada sound jamnya atau sound lompatnya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, mungkin itu saja ya, kurang lebih ada 4 sound yang kita gunakan di dalam game Mario ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subrek, komen, like, Share. Karena sharing is caring. Ada share itu gratis ya guys ya. Jangan lupa di share. Kalau kalian sayang mama, ketik kalian 5 untuk subrek kelompok ya. 5. Bye. See you next time.